Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Di video kali ini kita akan belajar teori asam basa. Konsep asam basa. Asam memiliki ciri berasam masam dan bersifat korosif. Artinya dapat merusak logam, marmer, dan berbagai bahan lain jika konsentrasinya tinggi atau pekat dan memiliki pH atau tingkat keasaman kurang dari 7. Sedangkan basa memiliki ciri-ciri berasa agak pahit dan bersifat kaustik atau licin seperti bersabun, serta memiliki pH lebih besar dari 7. Sedangkan larutan dikatakan netral itu jika memiliki derajat keasaman atau pH sama dengan 7. Berikut adalah contoh asam basa di sekitar kita. Asam itu memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7 atau kita kenal sebagai alkali. Sedangkan 7 itu netral, contohnya adalah air. Contoh asam ada lemon, asam lambung, cuka, tomat, kopi, kemudian susu. Sedangkan contoh basa ada darah, kemudian baking soda, ada tablet obat lambung, ada sabun, pemutih, dan pembersih wastafel. Lantas bagaimana cara kita menentukan keasaman? Cara kita mengetahui apakah larutan tersebut asam atau basa? Langkah pertama yaitu dengan menguji menggunakan kertas lakmus. Ini sudah kalian pernah coba ketika di SMP. Asam itu akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Kalau netral bagaimana? Kalau netral tidak merubah warna kertas lakmus. Cara berikutnya adalah menguji menggunakan indikator asam basa. Bagaimana caranya? Larutan yang akan kita uji, kita tetesi menggunakan indikator, salah satu indikator. Kemudian, jika larutan tersebut warnanya berubah mengikuti range pH dari indikator tersebut, maka kita dapat memperkirakan pH larutan tersebut. Misalnya kita menguji menggunakan indikator penoftalin. Larutan kita tetesi menggunakan indikator PP, ternyata warnanya tidak berubah atau tetap tidak berwarna. Artinya pH larutan tersebut kurang dari 8,2 sesuai dengan range pH dari penoftalin. Kalau misalnya larutan tersebut kita tetesi PP ternyata berubah menjadi pink, maka pH larutan tersebut di atas 8,2. Di video pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba melakukan praktikum asam basa. Cara selanjutnya yaitu mengukur menggunakan indikator universal. Caranya, kita mencelupkan indikator universal ke dalam larutan yang akan kita uji. Kemudian, perubahan warna di indikator universal kita cocokkan dengan tabel pH-nya. Jika perubahan warna di indikator universal itu sesuai dengan warna di angka 8, artinya pH larutan tersebut adalah 8. Ada dua macam indikator universal yang bisa menunjukkan satu warna seperti di gambar, kemudian bisa menunjukkan 4 jenis warna. Artinya dalam satu kertas indikator universal terdapat 4 warna yang akan berubah dan kita tinggal menyesuaikan dengan tabel warna yang ada di labelnya. Misalnya warnanya sesuai dengan angka 3, artinya pH larutan tersebut adalah 3. Cara yang lain yang lebih tepat adalah menggunakan pH meter. Caranya, kita tinggal mencelupkan pH meter ke dalam larutan yang akan kita uji, kemudian akan muncul angka di dalam pH meter.
Angka tersebut menunjukkan pH dari larutan yang kita uji. Ada 3 teori asam basa. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah zat yang di dalam air akan melepaskan ion H+. Dapat dirumuskan sebagai HXZ akan terion menjadi ion H+, dan anion ZX-. Karena dia menghasilkan H+, maka dia disebut asam oleh Arrhenius. Berikut adalah contoh asam basa menurut teori asam basa Arrhenius. HCl jika dilarutkan di dalam air akan terion menjadi H+ dan Cl-. Karena dia menghasilkan H+, maka HCl ini dikatakan sebagai asam. Contoh lain, H2SO4 larutan akan terion menjadi ion H+ ditambah ion SO4 2-. H+-nya sebanyak 2. Karena menghasilkan ion H+, maka H2SO4 ini termasuk sebagai asam. Contoh lain, asam asetat CH3COH atau kita kenal sebagai cuka akan terionisasi menjadi CH3COO- aquos ditambah H+. Karena dia menghasilkan ion H+, maka CH3COH itu masuk ke dalam asam. Kita lihat di sini, tanda panah reaksinya bolak-balik atau kesetimbangan. Artinya, CH3COH itu tidak terion secara sempurna. Akan kita pelajari di kekuatan asam basa. Koefisien H+ di dalam reaksi itu bermacam-macam. Nah, koefisien ini disebut sebagai valensi asam. Valensi asam menunjukkan jumlah ion H+ yang dihasilkan. Sedangkan basa adalah senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya adalah basa MOH sebanyak X dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion MX+ dan XOH-. Karena menghasilkan ion OH-, maka dia disebut sebagai basa. Contoh basa menurut teori Arrhenius. NaOH larutan di dalam air akan terion menjadi ion Na+ dan OH-. Karena dia menghasilkan OH-, maka NaOH ini masuk ke dalam kategori basa. BaOH 2 kali aquos terion menjadi Ba2+ ditambah OH- aquos. Supaya setara, OH-nya ada 2. Karena dia menghasilkan OH-, maka dia juga termasuk ke dalam basa. Sama seperti di asam, koefisien OH- itu dikatakan sebagai valensi basa. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Contohnya, HCl bereaksi dengan H2O akan menghasilkan ion Cl- dan H3O+. Di sini kita lihat bahwa HCl akan memberikan H+ atau proton ke H2O untuk menjadi H3O+. HCl ini bertindak sebagai asam, sedangkan H2O bertindak sebagai basa. Contoh asam basa menurut Bronsted-Lowry. HCl
direaksikan dengan H2O, liquid, membentuk ion Cl- ditambah H3O+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton. Untuk mengetahui siapa donor proton atau donor H+, kita harus melihat hasil reaksi. H2O menjadi H3O+, artinya bertambah H+. Artinya H2O itu menerima H+ dari HCl. HCl memberikan H+ ke H2O untuk membentuk H3O+. HCl setelah memberikan H+ kepada H2O, dia menjadi Cl-. Yang memberikan H+ itu disebut sebagai asam, yang menerima H+ itu disebut sebagai basa. Asam memberikan H+ membentuk basa konjugasi. Sedangkan basa H2O setelah menerima H+, dia menjadi asam konjugasi. Contoh lain, HSO4- bereaksi dengan ion CO3 2- membentuk SO4 2- ditambah HCO3-. Untuk mengetahui siapa yang pendonor proton, siapa penerima proton, harus dilihat hasilnya. HSO4- menjadi SO4 2-, artinya dia kehilangan H+. Berarti HSO4 itu memberikan H+ ke CO3 2- untuk membentuk HCO3-. Berarti di sini HSO4- itu berperan sebagai asam, CO3 2- berperan sebagai basa. SO4 2- itu sebagai basa konjugasi. Awalnya asam, setelah memberikan H+, dia menjadi basa konjugasi. Basa setelah menerima H+, dia menjadi asam konjugasi. Teori yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, pengertian asam dan basa itu berdasarkan serah terima pasangan elektron. NH3 berikatan dengan H+ untuk membentuk ion amonium. Pasangan elektron dari N diberikan ke H+ supaya mereka berikatan. Artinya, asam adalah akseptor pasangan elektron atau penerima pasangan elektron, yaitu H+. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron, yaitu NH3. Asam basa Lewis. NH3 memiliki pasangan elektron bebas, akan mengikat H+. H+ dia tidak memiliki elektron sama sekali. Supaya mereka dapat berikatan, maka pasangan elektron bebas dari N itu diberikan ke H+, sehingga membentuk NH4+. Yang memberikan pasangan elektron itu disebut sebagai basa. Yang menerima pasangan elektron itu disebut sebagai asam menurut teori Lewis. Contoh lainnya adalah NH3 bereaksi dengan BF3. NH3 memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 B-nya kekurangan 2 pasang elektron.
maka N akan memberikan pasangan elektronnya ke B untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. NH3 berikatan koordinasi dengan BF3. Karena pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu berasal dari N, artinya N memberikan, sehingga NH3 ini berperan sebagai basa, BF3 berperan sebagai asam. Demikian video pembelajaran mengenai teori asam basa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.